kenal belum sih tentang istilah toxic parents ini yang barangkali belakangan ini juga marak diperbincangkan gitu ya, Mas? Saya juga pernah mendengar pembicaraan ini di salah satu radio di Indonesia gitu. Di Kota Batik ya. Radio juga, makanya ini ada aplikasi seperti ini juga latihan jadi penyiar ini. Iya betul, emang. Kemarin sejam saya sendiri jadi berasa kayak orang gila. Kakak saya nyari temen. Ya, oke, kembali lagi ke toxic parent ya. Dari secara bahasanya toxic itu kan artinya racun. Jadi jangan toxic parents, orang tua yang beracun seperti apa itu ya. Kita perlu mengetahui hal ini agar kita juga bisa menghindari perilaku-perilaku dari toxic parents itu. Mengingat resiko yang buruk pada anak-anak kita jika mereka menerima rasa kasih sayang kita dengan cara yang salah. Cara dari kita sendiri sebagai orang tua memperlakukan anak dengan cara yang kurang tepat. Anak-anak kita bisa saja nantinya mengartikan sebagai rasa benci, amarah, tidak suka jika ekspresi rasa cinta kasih yang kita sampaikan kepada anak kita kurang tepat tadi ya. Alih-alih menyayangi anak kita, justru kita menanamkan racun tuh pada jiwanya. Nah, parents, setelah nanti kita diskusi ini sih harapannya kita selalu berproses dengan anak-anak kita menuju kebaikan dan terbebas dari pola asuh yang beracun ini. Itu eksperimen. Jadi orang tua memang perlu melakukan evaluasi apakah yang sudah kita lakukan ini berdampak positif atau berdampak negatif pada anak. Ini nampaknya lebih bahaya juga dari corona ini ya. Nah, itu dia. Bahkan dampaknya bisa membunuh. Kalau corona ini ya, dampak terburuknya dia mematikan fisik ya, tubuhnya, raganya gitu. Nah, kalau toxic parents ini dampaknya bisa meracuni hingga dampak terburuknya adalah membunuh karakter anak-anak kita. Artinya itu semacam kayak apa namanya? Mungkin di waktu kecil dia nggak nampak, tetapi dia membawa ya semacam kayak karier gitu ya. Iya. Kali ya. Istilah-istilah dalam corona sekarang jadi familiar. Iya. Nah itu sebenarnya kok bisa sih orang tua sampai katakanlah melakukan seperti itu, karena yakin kan mesti orang tua nggak pengen ya memperlakukan anak, pasti orang tua itu pengen lah dia jadi orang tua yang baik kayak gitu loh. Iya betul. Iya memang dalam kondisi yang normal artinya tidak memiliki gangguan psikis tertentu, pasti setiap orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi seringkali baik sadari ataupun tidak sadari perilaku dalam keseharian kita sebagai orang tua itu memberikan racun-racun tertentu pada anak kita, baik itu kadarnya rendah, sedang maupun yang dosis tinggi. Kalau dibicarakan masalah racun dalam tanda kutip ya. Oke. Orang tua yang melakukan pola asuh toxic parent ini cenderung mengabaikan karakteristiknya ya, mengabaikan hak anak. Nanti kita akan bicarakan juga tentang apa sih hak anak, untuk dia haknya anak untuk bermain, untuk bersenang-senang, untuk mendapatkan stimulasi yang tepat gitu, untuk mendapatkan komunikasi yang positif dan lain sebagainya. Kemudian juga orang tua cenderung tidak mau berkompromi dengan anak serta tidak memperhatikan tuh dampak buruk dari perilaku buruk yang mereka lakukan, yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Jadi perilaku buruk dari mana ya? Dari diri kita sendiri, yang karena perilaku yang muncul dalam keseharian itu kan sudah menjadi kebiasaan ya, barangkali kebiasaan yang memang sudah dibawa sejak masa lalu ya. Artinya bisa aja ya sebenarnya orang tua tuh dia nggak sadari itu ya, dia melakukan dia nggak sadari ya. Nah, nah inilah
buat para orang tua nih penting nih, ya penting untuk kemudian kita ngecek diri kita sendiri ya. Barangkali memang ada dalam diri kita kita nggak sadari karena kita udah terbiasa sehingga kita yang rasanya biasa aja gitu kan ya. Betul. Rasanya baik-baik saja dan Baik-baik nggak saja. ada. Tahu-tahu anaknya sudah ada masalah di sekolah, dapat laporan, anak saya gini gini gini, misalnya suka mukul temannya. Kadang ada orang tua, masa di rumah baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak. Tiba-tiba dapat laporan seperti itu dari gurunya, anak ibu, anak ayah suka mukul temannya, nggak mau berbagi dan lain sebagainya. Ya nggak mau disalahkan, anak saya baik-baik saja ya. Kadang orang tua tertentu, memang tidak semuanya. Ada sebagian orang tua yang ketika dapat laporan negatif dari guru tidak terima. Enggak, anak saya kan baik begitu. Padahal memang evaluasi diri bersama antara ayah dan ibu ketika ada suatu permasalahan, terutama kalau sudah muncul biasanya ya. Biasanya kalau belum muncul masalah, evaluasi diri itu enggan untuk dilakukan, padahal harusnya setiap saat, setiap waktu ya, Mas Fariman ya. Nah, apakah selama ini ada perilaku-perilaku toksik yang dilakukan kepada anak-anak, baik secara sadar ataupun tidak? Anak sebenarnya lebih ke tidak sadar tadi ya, Mas Fariman ya. Betul, Nah, betul. perilaku yang sudah automatically munculnya secara otomatis. Nah, jangan sampai itu nanti tadi meracuni. Nah, bagaimana sih pola asuh toksik itu? Mas Fariman, kita lihat ya. Yang pertama adalah orang tua gagal memberikan rasa aman pada anak. Wah, padahal kan rumah kan mestinya tempat yang paling aman ya. Iya, justru itu. Tetapi memang ada kasus nyata anak akhirnya kalau dia tidak dapat rasa aman dari orang tuanya, ketika dia sudah mulai masuk prasekolah di usia TK misalnya, atau kelompok bermain, itu dia tidak nyaman dengan lingkungannya, dia merasa terancam, menangis lama ketika ditinggal oleh orang terdekatnya begitu. Itu karena salah satunya adalah orang tua tidak bisa memberikan rasa aman pada anak sendiri, sehingga anak juga tidak aman pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya yang lebih luas lagi. Nanti kaitannya dengan attachment tuh nanti di masa kecilnya, waktu periode 5 tahun awal kehidupan terutama 1000 hari kehidupan anak juga. Nah, itu kan tantangan banget buat orang tua ya. Kadang misalnya nikah terus kemudian punya anak pertama, lagi merintis karir juga kan, lagi sibuk-sibuknya. Ya. Mungkin juga di kantor lagi stres-stresnya juga tuh. Gimana? Ada nggak kemungkinan seperti itu loh yang berpengaruh? Sangat mungkin terjadi, sehingga memang ya butuh komitmen ketika sudah menikah. Visi misi antara suami istri mau dibawa kemana nih nanti keluarga kita akan dibawa ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sudah harus disiapkan sejak awal pernikahan, visi misinya akan bagaimana. Pun ketika harus dua-duanya bekerja, apa yang anak misalnya sudah punya anak akan dititipkan dalam tanda kutip pada siapa? Itu kalau apa namanya dipikir emang aneh ya, sangat kompleks ya. Iya. Kemarin ada salah satu dokter nih, kalau kaitannya dengan COVID ya, tadi malam kalau jenengan lihat TV One, nonton IRC nggak nih tadi malam? Saya paling nontonnya kalau udah selesai, jarang yang nonton live. Oh iya. Via YouTube lah. Kebetulan saya qadarulahnya tadi malam itu bisa, anak-anak bisa kondusif tidur lebih awal gitu. Kadang mau pengen gagal juga nggak bisa karena anak-anak ada yang masih bangun dan lain sebagainya. Tadi malam alhamdulillah bisa. Nah ini bisa jadi salah satu contoh ya. Dan itu tadi memang ini masih awal-awal. Nah ini ibu keluarga muda
salah ibunya ini seorang dokter ikut menjadi garda terdepan tuh dalam penanganan COVID di Jakarta, asalnya dari Klaten. Punya anak satu usia 1 tahun. Saya membayangkan anak usia 1 tahun itu masih lekat-lekatnya dengan orang ibu. Iya, betul. Barangkali dalam hatinya pasti menangis ya seorang ibu ini, dan matanya juga terlihat kaca-kaca gitu. Dia harus meninggalkan anaknya di Klaten, menitipkan dengan kakek neneknya untuk melaksanakan tanggung jawab yang berat ini. Dan dalam penanganan COVID nggak mungkin kan kalau anak di Jakarta juga beresiko sekali lah. Iya, pasti kondisinya sulit, sedangkan dia tidak yakin bahwa dirinya itu aman bagi anaknya. Betul bahwa dia membawa virus atau tidak kan nggak kelihatan, ya nggak tahu. Betul. Iya, betul. Itu pemberian rasa aman, kaitannya karena rasa aman itu terbentuk ketika ada kelekatan fisik ya, kedekatan fisik itu. Statement awal terbentuk dari kedekatan fisik. Nah, kalau seperti ini, aduh ya Allah gimana ya, jadi anaknya neneknya begitu ya. Tapi memang tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ya, itu pilihan yang paling aman kan. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kayak rasa aman itu katanya digantikan sama orang lain gitu. Dalam kasus seperti ini kan ada apa namanya, kakek nenek ya. Bisa nggak sih semestinya? Bisa, insya Allah bisa. Kalau memang kondisinya mendesak sekali, dalam kondisi darurat. Ini kan kondisinya darurat dan memang betul. kondisi luar biasa ya, KLB. Yang muncul berapa istilah. Kondisi luar biasa, memang kita perlu keluarga kita untuk membantu memberikan rasa aman kepada anak kita. Misalnya kalau ayahnya, dalam hal ini suami saya luar kota. Iya, betul. Saya membutuhkan kakek dari anak-anak saya itu untuk membantu menghadirkan figur ayah, figur seorang ayah di dalam proses pengasuhan. Alhamdulillah kakak masih pada sehat semua, dua-duanya ikut terlibat dalam pengasuhan anak. Jadi memang di sisi lain plus minusnya, ketika ada figur lain yang membantu dalam pola asuh, akan ada sedikit perbedaan pola asuh gitu ya. Iya, apalagi lintas generasi ya. Iya, lintas generasi. Beda zaman juga. Itu yang memang perlu disiasati juga sih. Ya. Oke, kalau ibunya kalau misalnya toksik itu bisa nggak sih katakanlah kan kayaknya seolah-olah harus balik ke orang tua sendiri kayak gitu ya. Kalau misalnya memang di sekolah, apakah peran yang bisa dilakukan sekolah gitu untuk ke anak sendiri ataupun ke orang tua gitu ya? Kan boleh dibilang katakanlah orang tua mungkin juga korban juga gitu kan. Mereka harus ditolong juga kan. Betul. Seperti yang sudah saya siapkan juga, sebenarnya kan kita juga perlu tahu nih penyebab atau pemicu orang tua melakukan pola asuh toksik ini. Yang pertama tadi, orang tua bisa jadi mereka adalah korban dari toxic parent sebelumnya. Yang terbawa, jadi kita ini sebagai orang tua itu sebenarnya di dalam tubuh kita tuh ada racun, sehingga kita sebagai orang tua harusnya bisa membebaskan diri dulu nih dari racun yang selama ini menumpuk sejak kecil. Nah, nanti bisa ada sesi berikutnya Mas Pariman tentang wah, ini asik nih, membersihkan racun orang tua, inner child-nya gitu ya. Boleh dicatat tema berikutnya ya. Betul. Iya. Jadi ya memang ini ya katakanlah kalau misalnya katakanlah di lingkungan kita nih, kalau di zaman sekarang kan orang udah lebih demokratis ya sama anak gitu. Ada nggak sih kaitan antara toksik ini sama mungkin pola asuh yang menentukan nggak sih, misalnya otoriter, terus katakanlah permisif ataupun apa tuh ya demokratis gitu, ada nggak hubungannya yang
seperti itu? Bisa ada juga hubungannya Mas Fariman, karena kalau misalnya kita ambil satu pola asuh otoriter ya, otoriter itu lebih sedikit memperhatikan hak-hak anak, untuk bahwa anak sebagai individu yang bebas dalam tanda kutip ya, mereka memiliki kebebasan, tapi pastinya kita sebagai orang tua mengarahkan. Nah, kalau pola asuh yang otoriter itu kan membatasi ruang itu bagi anak. Ruang ekspresi anak terbatas ya di situ ya. Iya, ruang ekspresi anak terbatas, sehingga anak cenderung menjadi anak yang penakut bisa juga ya. Dan kreativitasnya enggak mengekspresikan. Betul. Iya. Nah, salah satu perilaku toksik juga yang dilakukan, sebenarnya ini sih tidak mengacu pada salah satu pola asuh begitu. Jadi kita melihat adanya positif dan negatif dari masing-masing pola asuh yang tadi Mas Fariman sebutkan. Nah, ya, karena di masing-masing pola asuh itu kan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Betul. Kita lebih melihat kalau dari dalam sisi kajian, maksudnya diskusi tentang toxic parent ini, lebih pada perilaku-perilaku mana yang bisa kita minimalisir agar tidak memiliki dampak buruk gitu. Perilaku yang beracun itu. Perilaku beracun ya. Tadi kaitannya dengan membatasi ruang, misalnya melarang anak untuk mengekspresikan emosi negatif. Ketika anak kecewa terhadap temannya atau terus anak menangis, tapi orang tua langsung membentak, misalnya, ayo jangan nangis, nanti kalau nangis tak tinggal. Nah, itu kadang spontan muncul memang ya. Iya, kan kita nggak ya secara manusiawi mungkin nggak pengen yang ngelihat orang nangis ya. Atau tiap hari nangis juga gimana gitu kan. Iya, ada klien saya, salah satu orang wali murid juga di TK, itu kalau anaknya menangis dia berteriak, nggak tahan lihat anaknya nangis, nggak kuat kalau nggak. Jadi itu menjadi pemicunya untuk berteriak marah atau ikut menangis juga gitu. Nah, itu kan akhirnya anak juga nggak bisa mengekspresikan emosi negatifnya dengan menangis. Padahal dengan menangis anak bisa rilis ya stresnya. Salah satu fasilitas untuk dia merilis emosi, menurunkan stres ya. Biar lega lah gitu. Biar lega, betul. Kadang anak laki-laki nggak boleh nangis gitu. Ayo nggak boleh, padahal ya nggak apa-apa juga ya Mas Fariman ya. Tapi dari kecil misalnya saya ya pasti istilahnya apa ya, maklum lah cowok masa nangis ya seperti itu gitu. Padahal nangis itu mah manusiawi buat laki-laki atau perempuan. Kan dibilangnya itu cengeng atau katakanlah mungkin gembeng atau apa ya gitu. Jadi kadang cewek biasanya kalau gembeng. Jadi kalau misalnya kelaki-lakian mesti maskulinitas itu ya, itu lebih identik ke orang yang memang tahan rasa sakit dan nggak nangis gitu loh. Tapi akhirnya merepress emosi negatifnya sehingga pada suatu ketika menjadi bom waktu, bagaimana? Nah itu kan ya itu tadi kayak kita di awal bilang, mungkin kayak kita akhirnya kayak karier, kalau sekarang corona gitu kan karier gitu ya, bawa tapi mungkin dia nggak mengalami itu gitu. Tapi kemudian satu saat bisa saja kalau misalnya ada pemicunya dia akan muncul kan ya. Iya, betul. Nah itu tadi. Oke. Nah kadang juga ketika menangis tadi ya, melarang mengekspresikan emosinya. Anak langsung disogok dengan uang jajan. Udah sana jajan, udah nggak usah nangis lagi. Ini tak kasih uang buat jajan gitu. Itu juga perilaku toksik ternyata Mas Fari. Terus juga nih yang saat ini kita kasih gadget buat anak biar nggak usah nangis. Udah nih lihat videonya gitu. Karena kitanya lagi mau ngerjain sesuatu, anak tiba-tiba nangis merengek,
meminta sesuatu kebutuhannya misalnya, Mhm. akhirnya dialihkan dengan gadget. Mhm. Hati-hati, itu termasuk dalam perilaku apa tadi? Ya, Itu kena strike semua loh kayaknya. Nggak begini. Nggak, kadang saya sendiri juga ada apa ya, ya mungkin kan memang ada situasi manusiawi ya, walaupun kita iya, belajar psikologi, ada saat-saat manusiawinya keluar dan psikologinya iya, nggak mempan. nggak Ya mempan itu. memang sifat juga manusia, Mas Pariman. Hmm. Nah kalau misalnya nih apa katakanlah anak kayak gitu, cewek sama cowok, kalau Ya, misalnya kajiannya selama ini tentang toksik ini ya, itu ya, orang tua lebih atau dari anak sendiri gimana ya? Ada nggak sih misalnya orang tua itu mungkin secara tertentu, kalau soal nangis tadi kan cowok sangat ditahan dan nggak boleh. Ada nggak sih yang ya. kemudian katakanlah toksik ini kayaknya lebih banyaknya mungkin ke cowok atau mungkin ke cewek, atau dalam hal-hal tertentu banyak cowok banyak cewek gitu. Gender ya. Ya, Bisa juga ada itu apa? menjadi faktor resiko dari Mm-mm. gender. Kalau dari kecilnya memang kita dibatasi, misalnya anak laki-laki dibatasi untuk mengekspresikan emosi negatifnya. Anak cowok tuh kalau marah akhirnya nggak, maaf, kalau sedih nggak menangis. Bisa jadi dengan mukul pintu, ya, lebih ke agresi fisik. Bentuknya berbeda-beda toksiknya. Oh iya iya. Nah, kalau lihat ayahnya marah terus mukul pintu gitu, Mhm. apa yang terjadi? Anak juga Hmm. bisa melakukan hal yang sama, Mhm. bahkan lebih ya. Oke oke oke. Tuh, memang bisa terjadi pada siapa saja toxic parent ini, tapi perilakunya memang berbeda-beda, bisa antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda. Wah, menarik ya. Oke, sambil kita sapa yang udah join nih ya, Unang Ya, Sunaria sama Eleven alias 11 Mr. Boss. Sama Aurelia. Ya, selamat datang Aurelia. Terima kasih atas ya, daunnya. Boleh yang apa nama yang join tanya juga boleh ya. Nimpung ketemu nih pakarnya nih terkait sama dunia anak-anak ya. Oke. ya. Nah, kembali kalau boleh dibilang kalau misalnya memang ekspresi-ekspresi anak ya, katakanlah jadi apa namanya sampai membanting pintu seperti itu. Jadi boleh Iya, dibilang kita tahu adanya dampak toksik itu dari perilaku anak ya, berarti ya bener ya. iya. Karena pasti akan ya itu tadi tergantung racun yang kita berikan. Mhm. Itu munculnya reaksinya bisa dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Mhm. Iya, bisa muncul ketika dia usia prasekolah, di sekolah tadi dia mengalami akhirnya problem attachment, Mhm. masalah dalam pelekatan, tidak mau ditinggal di sekolahnya, nangis sebentar sih nggak masalah ya, masih wajar. Di minggu-minggu awal sekolah masih wajar. Nah, Mhm. kalau sudah mulai lama dan durasinya lama, dia tidak bisa nyaman dengan orang lain, misalnya guru di sekolahnya juga, itu bisa jadi sudah mulai muncul itu pengaruh dari racun yang diberikan oleh orang tuanya, sudah bereaksi. Saya tuh jadi inget oke kalau anak-anak mungkin apa namanya ya kita orang tua mungkin sadar habis itu bisa ubah ya. Tapi ada tuh Iya, orang-orang yang katakanlah dia udah remaja atau mungkin sudah dewasa. Sudah waktunya untuk kemudian membangun hubungan serius tapi masih kayak kekanak-kanakan atau bahkan ada juga yang orangnya curigaan nggak mudah percaya banget kayak gitu sama orang lain. Itu iya. gejala toksik gitu. Bisa juga
Mas Fariman, karena efeknya itu memang jangka pendek dan jangka panjang. Iya. Karakter ya, yang disasar adalah karakter, aspek psikologis, Hmm, bukan racun fisik secara ini ya, materi betul. racun gitu. Seperti kemarin kasus siapa itu yang sianida, bukan maksudnya bukan racun, tapi lebih pada karakter, karakter yang menjadi pendendam, karakter yang menjadi penakut, was-was, khawatir berlebihan, curiga berlebihan, terus overprotective. Bisa jadi ini menjadi dari efek dari tumbukan racun di masa kecilnya. Oke, Nah, pribadi. kalau itu penyebabnya adalah katakanlah oleh orang tua ya, entah dengan perlakuan, terus kemudian ya macam-macam ya tadi lah. Apa sih faktor yang kemudian memperkuat itu ataupun melemahkan itu sehingga kemudian nggak muncul gitu, nggak ke bawah sampai dewasa? Apa sih gitu? Kan saya mikirnya kalau misalnya saya udah dewasa, wah jangan-jangan saya ada nih. Apa faktor yang kemudian kalau Meminimalisir risiko ya. betul, kalau misalnya kayak corona itu kan mungkin ada imunitas tubuh, terus ada faktor-faktor lain yang kemudian membuat beresiko kan kayak gitu ya. Nah kalau ini apa nih gitu? Imunitas jiwa. Ada juga imunitas jiwa, Mas. Apa itu? Kemampuan coping stress yang dipilih. Iya, jadi coping stress itu istilah umumnya adalah bagaimana strategi dalam yang kita lakukan dalam menghadapi stres yang kita alami sehari-hari ya. Juga bisa menjadi penawar racun juga hobi apakah kita masih mau melakukan hobi itu bagian dari imun jiwa ya, melakukan hobi karena dari situ kita bisa merasa stres emosi negatif kita terluapkan. Kemudian kegiatan-kegiatan positif yang kita ikuti, misalnya sudah remaja dia mau nggak terbuka dengan orang lain, ikut berpartisipasi aktif dalam organisasi, itu bisa menjadi penawar racun loh. Ya, kemudian terbuka dengan bagaimana pergaulan kalau sudah remaja, bagaimana teman-teman di sekitarnya, apakah teman-temannya justru nambahin racun? Iya, harus pinter-pinter milih teman juga katanya. Nah ini kajiannya akan itu ya, nanti akan ada kajian-kajian berikutnya bagi remaja biar nggak jadi toxic friends gitu. Waduh, asik nih ini. Jadi biar jangan jadi teman yang membawa racun untuk teman yang lain. Membawa madu juga, cuman nggak tahu yang dikasih yang mana. Oke nih, kita nggak berasa udah sekitar 30 menit ya. Janjian kita 30 menit. Lalu kira-kira kesimpulan atau closing-nya atau apa yang kemudian mau ditegaskan nih buat para pendengar semuanya nih? Teman-teman semuanya, barangkali para orang tua ataupun calon orang tua, visi dan misi dalam sebuah keluarga itu penting. Jadi kita akan membawa kemana arah pendidikan anak itu juga penting, perlu dirancang dari sekarang barangkali yang belum berkeluarga. Kemudian tadi perilaku toksik yang perlu kita hindari, gagal memberikan rasa aman pada anak, melakukan kekerasan fisik maupun psikis pada anak, lebih banyak memunculkan perilaku reaktif daripada perilaku koaktif. Nah, ini lagi perilaku reaktif itu yang mudah itu ya, mudah terpancing ya. Picu. Ya, mudah terpancing, membanding-bandingkan anak, kemudian terlalu mengkritisi anak, jadi sehingga jarang sekali memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap anak, memberikan label negatif pada anak. Kadang kita juga secara tidak sadar memberikan
bercanda dengan cara yang tidak pantas juga kepada anak, dan mengukur anak tidak sesuai dengan usianya, bisa jadi menjadi racun-racun bagi anak-anak kita yang bisa berdampak negatif. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Vivi atau Mbak Aunilah ya, Vi Aunilah ya, atas sharing-sharingnya. Jadi perlu saya sampaikan ulang nih, beliau ini adalah seorang psikolog, banyak fokus di dunia parenting dan juga anak-anak ya, punya daycare juga, dan tentunya work from home. Ya, ini saat ini lagi ada layanan konsultasi gratis melalui WA Mas Oke. Pariman terkait dengan kecemasan yang bisa juga dialami saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Nah, Ya, nanti buat rekan-rekan boleh ikuti ya di Home Pimpa Family Center. Langsung nanti kontak-kontakan sama beliau, sama Mbak Vivi. Ini beliau sekarang lagi memberikan pelayanan terkait sama kecemasan COVID ya, COVID-19 atau wabah corona. Nah, mudah-mudahan sih kita semuanya senantiasa terjaga, terlindungi dalam kesehatan. amin. Ya Oke, Rabbal Alamin. amin. Oke, baik. Tetap tertutup ya, Yuk, karena senyum itu bisa menyehatkan. membangun imunitas. Betul. Imunitas jiwa dan raga. Siap. Oke, baik Mbak Vivi dan juga Home Pema Family Center.